A few moments later. Hello everyone, my name is Melissa Rosali Tanju from Accounting Department, Public Financial Accounting Study Program. In this video, I am going to explain about something very important in the world of auditing. It's called pre-enhancement audit on financial statements. Nah, topik ini penting banget karena membahas tahap awal sebelum auditor benar-benar melakukan audit laporan keuangan. Pada tahap ini, auditor menilai kesiapan organisasi, sistem akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan sebelum proses audit dimulai. So, let's get started. Pertama-tama, kita mulai dari pengertiannya dulu. A pre-enhancement audit is basically a preliminary assessment that happens before the full audit begins. Dalam tahap ini, auditor memeriksa sistem akuntansi, pengendalian internal, serta catatan keuangan perusahaan untuk memastikan semuanya sudah siap. Tujuannya adalah agar auditor memahami bisnis klien, mengenali risiko lebih awal, dan menyusun rencana audit yang efektif. Jadi tahap ini bisa dibilang sebagai pemanasan sebelum audit utama dilakukan. It helps auditor to avoid unexpected issues later in the process. Dalam tahap ini, auditor fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, accounting system, controls, and process, yaitu bagaimana sistem dan kontrol akuntansi dijalankan di perusahaan. Kedua, risk identification, yaitu proses mendeteksi potensi masalah sejak awal. Dan yang ketiga, planning foundation, yaitu membangun dasar untuk perencanaan audit selanjutnya. So, through this assessment, auditors can prepare well and plan the next steps effectively. Setelah kita tahu ruang lingkupnya, sekarang kita bahas kenapa tahap ini penting banget, atau why it's crucial. Ada 4 tujuan utama dari pre-enhancement audit. Pertama, risk mitigation, yaitu untuk mendeteksi dan mengatasi risiko audit sejak awal. Kedua, resource optimization, yaitu mengatur sumber daya dan tim audit agar lebih efisien. Ketiga, stakeholder confidence, yaitu membangun kepercayaan antara auditor, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, compliance assurance, memastikan bahwa proses audit sudah sesuai dengan standar dan regulasi sejak awal. In short, this text helps make the audit process more efficient, reliable, and professional. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang menjelaskan langkah-langkah utama dalam pre-enhancement audit process. Ada 4 langkah penting yang dilakukan auditor. The first one is client screening, yaitu mengevaluasi latar belakang, industri, dan struktur organisasi klien untuk menilai kesesuaian kerjasama. The second is system evaluation, yaitu meninjau sistem akuntansi, teknologi, dan kontrol yang digunakan. The third is risk assessment, yaitu mengidentifikasi risiko dan kelemahan kontrol yang mungkin terjadi. And the last one is management agreement, yaitu kesepakatan formal yang menjelaskan ruang lingkup, tanggung jawab, dan harapan antara auditor dan klien. Semua langkah ini penting agar auditor bisa memahami klien secara menyeluruh sebelum audit utama dimulai. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, selanjutnya auditor juga perlu meninjau beberapa dokumen penting. Dari sisi keuangan, auditor akan meninjau laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan audit, surat pernyataan manajemen, laporan audit internal, dan general ledger serta kebijakan akuntansi. Jika dia dari sisi operasional, auditor memeriksa struktur organisasi dan dokumen tata kelola, notulen rapat dewan dan komite, hubungan dengan bank dan perjanjian pinjaman, dan sertifikat kepatuhan
pemberitahuan serta dokumen regulasi lainnya. These documents give auditors a full picture of how the company operates and whether is ready for the audit process. Selanjutnya, auditor juga melakukan identifikasi terhadap risiko dan red flags atau tanda-tanda bahaya yang bisa muncul. Beberapa contoh red flags itu diantaranya control deficiency, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang memadai. Lalu high risk transaction, itu seperti transaksi dengan pihak berrelasi atau jurnal yang tidak biasa. Lalu organizational change, seperti pergantian manajemen atau sistem baru. Dan external pressures, seperti adanya tekanan dari regulator, masalah hukum, atau kondisi keuangan yang tidak stabil. Dengan mengidentifikasi semua hal tersebut sejak awal, auditor itu dapat memfokuskan auditnya pada area-area yang paling berisiko tinggi. Setelah semua tahap sebelumnya dilakukan, hasil dari pre-investment audit ini akan berdampak langsung pada audit laporan keuangan berikutnya. Nah, tahap ini membantu auditor menentukan audit strategi atau peningkatan audit berbasis risiko. Lalu resource planning, pembagian tugas dan keahlian dalam tim. Lalu timeline development, penyusunan jadwal audit yang realistis. Lalu materiality thresholds atau batas materialitas yang sesuai. Dan communication protocol, yaitu cara komunikasi antara auditor dan manajemen. Jadi tahap pre-investment ini benar-benar membentuk arah audit berikutnya agar berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk memastikan di sini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu best practice and conclusion. Di mana kita untuk memastikan proses pre-investment audit berjalan sukses, auditor itu perlu menerapkan 3 praktik terbaik, yaitu comprehensive documentation, mencatat seluruh hasil dalam keputusan kunci, dan proactive communication, berkomunikasi secara aktif sejak awal dengan manajemen. Lalu continuous assessment, yaitu memantau perubahan risiko sepanjang periode audit. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, auditor bisa memastikan bahwa tahap pre-investment audit dilakukan secara profesional dan efektif. It will execute pre-investment audit rules a strong foundation for a successful financial statement audit. Jadi kesimpulannya, pre-investment audit ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi merupakan tahap penting untuk menentukan kesuksesan seluruh proses audit. Nah, di mana tahap ini membantu auditor memahami kondisi klien, mengenali risiko lebih awal, dan membangun strategi audit yang tepat. Thank you so much for watching and listening. Once again, my name is Melissa Lestari Tanjung from Public Financial Accounting Study program. See you in the next presentation and have a great day.